Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan diberikan rezeki yang berkah. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari modul 5 sesi 14. Pada modul 5 yaitu modul kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas dan lansia. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Jika kita mempunyai seorang disabilitas di rumah, pelayanan yang harus kita lakukan adalah penataan perabot di rumah. Yang pertama, penataan ruang harus menyisakan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Kedua, perabot dalam rumah yaitu lemari, pakaian, dan lain-lain harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Yang ketiga, pakaian dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindah harus diinformasikan dulu ke penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pelayanan disabilitas berat di masyarakat? Nah, kalau di masyarakat yaitu memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan baik itu akte, KTP, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT RW atau pemerintah setempat. Ketiga, memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum dan lain sebagainya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar sesi 14 yaitu tentang pentingnya pelayanan terhadap lansia. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa itu pengertian dari lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia ada dalam 4 golongan, yaitu usia pertengahan. Usia pertengahan itu adalah kisaran antara umur 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia dari umur 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua dari umur 75 tahun sampai 90 tahun. Lansia sangat tua itu adalah di atas umur 90 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan di sini. Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, lansia di dalam PKH itu dihitung dari umur 70 tahun. Lalu, mengapa kita harus peduli kepada lansia? Lansia adalah kita di masa depan. Setiap lansia itu pernah merasakan kehidupan seperti kita, tapi kita belum pasti akan merasakan lanjut usia seperti mereka. Maka terus sayangilah lansia, jangan ada penelantaran terhadap lansia. Mengapa harus peduli kepada lansia? Mengapa harus peduli kepada lansia? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, Amanat Undang-Undang 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenapa kita harus peduli kepada lansia? Disebabkan jumlah lansia yang terlantar sangat meningkat. Menurut Kemensos 2015, dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensinya terlantar. Nah, bagi ibu-ibu yang mempunyai orang tuanya di rumah, diharapkan terus sayangi lansia, jangan biarkan ibu kita terlantar. Kondisi dan permasalahan lanjut usia. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering keriput, gangguan gerakan, gangguan panca indera, gangguan saluran kencing, gigi mulai goyah, dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi fisik dan biologis. Permasalahan terhadap psikososial. Tadi kan fisik, sekarang psikososial. Nah, perubahan emosi, misalnya munculnya depresi, cemas, dan ketakutan disebabkan perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh.
Yang kedua, kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Ketiga, takut penyakit, takut mati, dan takut kekurangan uang. Nah, jadi diharapkan kepada ibu-ibu yang mempunyai orang tuanya di rumah, yang mempunyai lansia di rumah, teruslah berikan kasih sayang, berikan perhatian. Karena lansia itu bukan mengharapkan hanya uang anak saja. Selain perubahan emosi, lansia juga akan mengalami perubahan sikap atau perilaku. Misalnya, cenderung diam di rumah, itu mungkin karena gerakan yang lamban. Terus murung melamun. Selanjutnya berorientasi pada masa lalu. Selanjutnya hubungan dengan tetangganya yang kurang baik. Permasalahan selanjutnya adalah pada spiritual atau rohani, seperti jarang beribadah. Nah, dengan jarang beribadah menjadikan lansia itu tidak sabar, kurang bersyukur, dan terus berpikir negatif. Selanjutnya tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Karena harus memakai alat bantu. Kurang mau berbagi dengan orang lain, alias pelit. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Nah, untuk hal-hal negatif ini terjadi jika seorang lansia itu tidak menyiapkan usianya dari sejak dini, yaitu dengan kurangnya beribadah, kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurang menjalani hidupnya sebaik-baiknya. Selanjutnya, prinsip melayani lansia. Lalu bagaimana cara kita seorang anak melayani lansia, atau cara kita di dalam masyarakat melayani seorang tetangga yang lansia? Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Terus, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah dan tersinggung. Tidak membesar-besarkan masalah, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Nah, seorang lansia itu juga tidak menyukai jika kita terlalu mengasihani. Maksudnya, kita terlalu kasihan, menganggap dia adalah orang yang sangat lemah. Kemandirian, memberi kesempatan kepada lansia menunjukkan kemampuannya. Ini untuk yang poin ini dengan poin ini saya rasa hampir sama. Yang terakhir, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Jadi bagi keluarga yang memiliki lansia di rumah, tolong sayangi lansia dan layani lansia sebaik-baiknya. Bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Kan tidak semua lansia itu lansia itu mempunyai perilaku yang beda-beda. Nah, sekarang lalu bagaimana jika kita menghadapi lansia yang tabiatnya atau sikapnya sedikit kurang baik? Walaupun lansia itu mempunyai sikap yang membuat kita sedikit tidak enak, tapi kita sebagai anak atau sebagai orang yang umurnya di bawah lansia tersebut tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Selanjutnya, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Ketiga, memberikan kasih sayang yang menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Pasti di rumah seorang lansia itu suka bercerita. Nah, kita sebagai seorang anak haruslah selalu siap mendengar cerita orang tua kita. Selanjutnya, melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat kepada orang tua. Terakhir, berikan kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapanpun ia mau mandi. Nah, jika ibu di rumah mempunyai orang tua malas mandi, ya udah biarkan saja. Kapan lansia itu mau mandi, berarti dia mandi. Apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penelantaran terhadap lansia. Baiklah ibu-ibu, untuk hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.